Selamat siang, perkenalkan nama saya Teresa Pasarngalo, NIM channel 1111054, kelas A 2017, dosen pembimbing Dr. Baru Fikri, Magister Kesehatan Spesialis Anak. Sekarang saya akan praktikkan keterampilan klinik bantuan hidup dasar pada anak. Hal yang pertama kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu handscone steril, oropharyngeal tube, suction, ambu bag, reservoir dan masker, serta manekin. Kemudian kita lakukan setengah lebih 6 langkah, lalu kita gunakan handscone. Setelah menggunakan handscone, kita nilai kesadaran pasien dengan teknik aku, alert, kita cek kewaspadaan pasien. Apabila tidak didapatkan kewaspadaan pasien, kita cek dengan verbal, dengan memanggil-manggil si anak, dek. Apabila tidak ada respon, kita cek dengan rangsangan nyeri dengan menekan pada glabella atau pada sternum, dek. Apabila tidak ada, maka pasien jatuh dalam keadaan unresponsif atau kehilangan kesadaran. Maka yang kita lakukan tindakan safe approach, search for help, kita minta pertolongan, Pak bisa bantu, minta tolong untuk menangani atau memanggil ambulans, atau pada rumah sakit kita dapat menekan kode blue. Kemudian approach with care, kita tangani pasien dengan hati-hati, kita utamakan untuk kemungkinan adanya cedera servikal, maka kita bebaskan dulu pakaian si anak, kita nilai apakah ada jejas atau luka pada si anak, kemudian kita posisikan pasien dalam posisi inline, lalu kita pindahkan ke bagian yang datar dan keras. Kita pastikan free from danger, baik untuk pasien maupun untuk penolong. Kemudian kita lakukan evaluasi ABC, airway, breathing, dan circulation. Airway kita lihat apakah pernafasan paten, tidak ada obstruksi jalan nafas. Breathing kita dekatkan telinga pada mulut pasien, lalu lakukan look, listen, and feel. Look kita lihat pengembangan dada pasien, simetris kiri kanan atau tidak, apakah ada terdeteksi oleh iga atau tidak. Listen kita dengarkan apakah ada suara nafas tambahan, snoring atau gargling. Feel kita rasakan hembusan nafas pasien. Kemudian kita raba arteri karotis, apakah nadi teraba atau tidak. Kita lakukan penilaian ABC semaksimal mungkin kurang dari 30 detik. Kemudian apabila dari pemeriksaan ABCD didapatkan bahwa pasien mengalami sumbatan jalan nafas, maka segera bebaskan sumbatan jalan nafas dengan memposisikan pasien dalam posisi head tilt dan chin lift. Apabila pasien tidak mengalami cedera servikal, head tilt kita tekan dahi pasien ke belakang, chin lift kita angkat dan dorong dagu pasien dengan menggunakan 2 jari. Kita buka jalan nafas hingga posisi kepala dalam posisi ekstensif. Lalu kita evaluasi kembali, look, listen, and feel. Kita lihat pengembangan dada pasien, kita rasakan hembusan nafas pasien, dan apakah masih ada suara nafas tambahan atau tidak. Kemudian apabila pada pemeriksaan ABCD di awal kita dapatkan ada suara gargling, maka kita ambil suction, lalu kita hisap dengan suction cairan yang ada dalam mulut pasien. Lalu kita evaluasi kembali dengan melakukan look, listen, and feel. Apabila pada pemeriksaan ABC didapatkan suara snoring atau dengkuran, maka kita ambil oropharyngeal tube, lalu kita ukur dari sudut mulut pasien ke angulus mandibula. Lalu kita masukkan oropharyngeal tube secara langsung, tidak usah kita putar, karena untuk usia anak di bawah 8 tahun langsung dimasukkan saja. Apabila pernafasan masih megap-megap atau belum kembali normal, maka kita dapat memberikan bantuan nafas dengan menggunakan ambu bag. Kita pastikan masker yang dipilih dapat mencakup mulut dan hidung pasien. Lalu kita berada di bagian kepala pasien. Kemudian kita bentuk si eye clamp. Kita pegang dan tekan masker dari atas dengan bentuk huruf C. Kemudian kita tahan rahang bawah dengan menggunakan 3 jari. Kita pastikan tidak ada udara yang bebas. Kemudian kita berikan ventilasi maksimal 5 kali dengan metode pump pas pas pump pas pas pump pas pas pump pas pas.
Apabila tadi pada pemeriksaan ABC arteri karotis teraba, maka kita segera berikan RJP atau resusitasi jantung paru. Nah, di sini pasiennya usia 3 tahun, maka kita dapat memberikan RJP dengan menggunakan satu telapak tangan yang kita letakkan di bawah garis khayal antara papila mama atau 1/2 distal dari sternum. Posisikan lengan agar tegak lurus terhadap sternum. Lalu kita berikan kompresi dan ventilasi dengan perbandingan 30:2 apabila kita menggunakan satu penolong seperti keadaan saat ini. Kita berikan kompresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kita pastikan untuk memberikan kompresi dengan kecepatan 100 kali per menit dan kedalaman 1/3 antero posterior atau 1/3 dari tebal dada. Kemudian kita juga pastikan agar untuk memberikan kesempatan untuk recoil sempurna. Setelah memberikan kompresi 30 kali, lalu kita berikan ventilasi sebanyak 2 kali. 1, 2, lalu kita lanjut. Kemudian kita lakukan ini sebanyak 5 siklus selama 2 menit. Lalu kita raba kembali arteri karotis. Apabila nadi telah lebih dari 60 kali, maka kita hentikan RJP. Kemudian apabila pada pasien terdapat sumbatan oleh karena benda asing, maka kita dapat melakukan pembebasan sumbatan dengan menggunakan back blow dan chest thrust. Namun apabila pasien tidak sadar, kita dapat menggunakan abdominal thrust. Pertama, back blow, kita letakkan si anak di atas lengan kita. Posisi kaki seperti ini. Kemudian kita usahakan agar mulut pasien terbuka. Lalu kita berikan dorongan pada bagian antara kedua skapula sebanyak 5 kali, dan kita posisikan agar kepala si anak lebih rendah daripada badan si anak. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita juga dapat melakukan chest thrust, di mana pasien tetap kita letakkan di atas lengan kita dengan mengusahakan agar mulut pasien terbuka. Lalu dengan 2 jari menekan. Kita lakukan juga pendorongan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita dapat melakukan abdominal thrust pada pasien yang tidak sadar dengan meletakkan pasien di daerah yang datar dan keras. Kemudian kita berada di bagian kaki pasien, lalu kita berikan penekanan di umbilicus pasien dengan 2 jari, dengan telapak tangan satu, menyentuh dengan telapak tangan yang lainnya. Kemudian berikan pendorongan pada daerah umbilicus. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita evaluasi kembali keadaan pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih banyak atas perhatiannya.